Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Favera Flaktianto, NIM 1822306. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil eksplorasi kakak saya, yaitu Balance Business Scorecard, dan juga saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam suatu analisis enterprise atau bisnis. Oke, langsung saja. Di sini yang pertama ada apa itu Balance Business Scorecard. Jadi, Balance Business Scorecard ini adalah suatu alat analisis bisnis atau manajemen strategi yang dibuat atau ditemukan oleh Robert Kaplan dan juga David Norton pada tahun 1992. Alat ini sendiri memiliki 3 buah tujuan utama atau juga fungsi utama. Di antaranya itu yang pertama untuk membantu suatu enterprise atau organisasi mengukur performanya melalui 4 buah perspektif. Berbeda dari yang zaman dahulu, mereka itu biasanya hanya mengukur dari finansialnya saja. Nah, yang ini 4 perspektif. Ada financial perspektif, customer perspektif, internal perspektif, dan juga learning and growth perspektif, ya, seperti yang dilihat dalam gambar sebelah kiri. Lalu yang kedua itu ada alat ini juga bisa menyelaraskan strategi bisnis dengan eksekusinya atau inisiatifnya, dan juga mendeklarasikan atau mendefinisikan key performance indicator yang jelas. Lalu yang terakhir, alat ini juga dapat membantu stakeholder dapat berkomunikasi dan juga memahami strategi dari suatu enterprise secara jelas dan lebih mudah. Langsung saja ke yang berikutnya. Seperti yang dapat dilihat pada gambar yang tadi, itu ada 4 buah perspektif ya dalam Balance Business Scorecard ini. Nah, ini strukturnya, di mana setiap perspektif itu ada indikator-indikator khususnya. Contohnya, kalau financial perspektif itu indikatornya ada revenue, lalu ada expense atau pengeluaran, ada income, pendapatan, dan juga investasi pada aset. Lalu sedangkan untuk customer perspektif, indikatornya itu mencakup kualitas, lalu kecepatan penyampaian jasa pada customer, lalu juga ada pengalaman customer service-nya. Lalu dalam internal proses itu ada juga indikator yang berkaitan dengan manajemen customer, inovasi, peraturan, dan juga proses sosial yang terlibat dalam suatu enterprise. Sedangkan yang terakhir adalah learning and growth. Ini adalah indikator yang mencakup human capital seperti manusia, lalu ada information capital seperti database dan network, dan juga yang terakhir ada organizational capital seperti kepemimpinan dan juga pengaruh budaya, keselarasan budaya. Oke, berikutnya, bagaimana cara menggunakan Balance Business Scorecard ini? Oke, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut, mungkin ada sedikit perbedaan dengan yang tadi. Di sini ada strategy map. Strategy map ini ternyata adalah alat yang bisa digunakan secara berdampingan dengan Balance Business Scorecard. Tujuannya supaya apa? Supaya Balance Scorecard tidak hanya menjadi sebuah list yang berisikan indikator apa saja yang harus dicapai dalam dalam 4 perspektif. Sedangkan strategi map ini digunakan untuk menentukan objektif terhadap masing-masing perspektif tadi. Sehingga ketika digabungkan, nanti Balance Business Scorecard bisa menyelaraskan strateginya dengan eksekusinya atau inisiatifnya nantinya itu. Oke, di sini yang pertama kita perlu membuat strategi mapnya terlebih dahulu. Dimulai dari yang learning and growth di sisi kiri bawah ini hingga ke atas ke finansial, mengikuti arah panah ini. Lalu setelah itu kita akan menentukan measure atau indikator untuk setiap objektif yang telah dibuat atau berdasarkan perspektifnya sama saja. Lalu yang terakhir itu menentukan target dari setiap indikator yang telah ditentukan. Target ini sifatnya lebih kuantitatif, sedangkan yang strategi map objektif itu sifatnya lebih kualitatif dan subjektif. Kalau yang target ini objektif karena kuantitatif. Oke, yang terakhir di sini saya akan mencoba mencontohkan bagaimana cara menggunakannya. Contohnya di sini saya menggunakan study case menggunakan sebuah bisnis catering. Seperti aturan yang tadi, kita akan mengikuti langkah-langkah dari awal. Akan membuat strategi map-nya terlebih dahulu dari learning and growth hingga financial. Contohnya di sini learning and growth-nya meningkatkan kemampuan dapur dan juga staff delivery. Lalu untuk financial di sini meningkatkan keuntungan. Setelah itu telah dibuat, kita bisa menentukan measure atau indikator yang dapat diukur dari setiap perspektif tadi. Contohnya kalau financial kan tadi profitability berarti keuntungan gitu kan, margin keuntungan. Nah, sedangkan target ini sesuai dengan measure-nya, tapi harus ada data angkanya, capaiannya supaya dapat diukur. Contohnya di sini kalau profit margin berarti harus lebih dari 15% per quarter. Sedangkan inisiatif ini adalah tambahan extension dari tabel ini supaya jadi setiap objektif itu memiliki inisiatif yang jelas bagaimana cara mencapai tujuannya. Contohnya di sini kalau financial berarti mau optimisasi pengadaan dana. Oke, jadi apa yang bisa kita dapat di sini dari balance scorecard yang ditambahkan dengan strategi map, kita bisa menyelaraskan strategi dari suatu enterprise dengan inisiatifnya, eksekusinya, sehingga bisa terlihat secara jelas bahwa di sini semua perspektif sudah dianalisis gitu. Berikut referensi yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan.